Halo semuanya, saya Herlinda Fatmawati Jun dengan NIM 2306040002. Kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab berdasarkan video presentasi proposal penelitian saya sebelumnya. Nah, pada sesi ini ada tiga teman penyangga yang akan bertanya kepada saya. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Perkenalkan nama saya Lani Trifunia Serbia sebagai penyangga pertama. Perkenalkan nama saya Alderia Rego sebagai penyangga kedua. Perkenalkan, nama saya Julia Boybernek sebagai penyangga ketiga. Oke, baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman penyangga pertama untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya penyangga pertama ingin bertanya kepada saudari ini Herlinda. Eh, Mengapa Anda tertarik meneliti kecelakaan lalu lintas sepeda motor di Kota Kupang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tertarik meneliti kecelakaan lalu lintas sepeda motor di Kota Kupang karena sepeda motor adalah alat transportasi utama di sini. Tapi sayangnya tingkat kecelakaan yang terjadi, terutama yang menyebabkan korban jiwa, itu masih cukup tinggi, walaupun jumlah kasusnya secara umum menurun. Nah, dampaknya tetap besar terhadap keselamatan masyarakat. Secara pribadi, saya juga sering merasa takut ketika harus menyeberangi jalan. Banyak pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan di area yang seharusnya padat. Hal seperti ini menunjukkan bahwa bukan hanya jumlah kecelakaan yang menjadi masalah, tapi juga pola perilaku berkendara yang berisiko. Dari pengalaman itu, saya sadar persoalan ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari dan layak untuk diteliti secara serius. Saya juga melihat bahwa belum banyak peneliti lokal di Kota Kupang yang menggunakan pendekatan statistik kuantitatif seperti regresi Poisson untuk menganalisis data kecelakaan secara menyeluruh. Maka dari itu, saya ingin mengisi celah itu melalui penelitian ini. Harapannya, selain bisa memberikan kontribusi ilmiah, hasilnya juga bisa menjadi dasar bagi pemerintah atau pihak terkait dalam menyusun kebijakan keselamatan lalu lintas yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Tujuan akhirnya tentu untuk menekan angka kecelakaan dan menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan di Kota Kupang. Apakah jawabannya sudah pas? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah puas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada teman penyangga kedua. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan bertanya, mengapa model regresi Poisson dapat eh, dianggap tepat untuk menganalisis data kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi model regresi Poisson ini cocok digunakan untuk menganalisis data kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang karena data yang digunakan itu adalah data jumlah kejadian, yaitu berapa kali kecelakaan terjadi dalam periode waktu tertentu. Nah, data seperti ini bersifat angka bulat dan tidak negatif, dan juga termasuk dalam jenis data hitung yang memang sesuai dengan karakteristik model regresi Poisson. Selain itu, model ini bisa memasukkan banyak faktor sekaligus seperti waktu kejadian, kondisi jalan, cuaca, dan masih banyak yang lainnya sehingga kita bisa mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kejadian tersebut. Nah, hasil dari model ini juga mudah dipahami karena menunjukkan besar kemungkinan jumlah akan bertambah atau berkurang jika suatu faktor berubah. Jadi secara keseluruhan, regresi Poisson itu sangat tepat digunakan karena sesuai dengan jenis datanya, yaitu mampu mengolah banyak variabel dan memberikan hasil yang jelas untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya mengurangi kecelakaan. Sekian, apakah jawabannya pas? Jelas dan saya puas. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman penyangga ketiga untuk bertanya. Baik, saya sebagai penyangga ketiga ingin bertanya, bagaimana metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE itu digunakan untuk mengestimasi parameter model? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam konteks penelitian ini, penggunaan MLE itu sangat penting karena metode ini itu menghasilkan estimasi parameter yang bersifat konsisten dan efisien. Artinya, nilai parameter yang diperoleh itu akan mendekati nilai yang sebenarnya seiring dengan bertambahnya data dan memiliki variasi yang relatif kecil. Nah, selain itu, MLE juga membantu kita memahami hubungan antara faktor-faktor risiko dan jumlah kecelakaan yang terjadi, sehingga hasilnya itu bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut maupun sebagai dasar dalam perumusan kebijakan keselamatan lalu lintas yang berbasis data. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya, saya paham. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Dengan demikian, sesi tanya jawab ini saya tutup. Semoga penjelasan yang saya berikan itu dapat bermanfaat. Terima kasih.